Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dalam Tawakal. Pemirsa, setiap manusia sudah pasti akan banyak masalah, namun tergantung kita bagaimana menyikapinya. Dan terkait dengan itu pemirsa sudah hadir di studio Ibu Nana. Assalamualaikum Bu Nana. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, terima kasih Bu Nana sudah hadir di sini mau menceritakan kisahnya, semua masalah yang ada Bu Nana ya. Iya. Terima kasih. Dan pemirsa, selain Ibu Nana, kita juga sudah bersama kita Ustadz Bukhari Muslim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas? Sehat, Alhamdulillah Pak Ustadz. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir di Tawakal. Sama-sama. Dan pemirsa, seperti tadi di awal saya bilang kalau manusia itu sudah pasti akan banyak masalah. Dan untuk mengetahui masalah yang menerpa Ibu Nana, langsung aja Ibu Nana silakan bercerita ke kita. Persoalan saya bermula saya dengan suami saya. Saya pacaran sama suami itu ada lebih kurang 5 tahun. 5 tahun ya. Ya. Tapi sepanjang saya berpacaran sama dia, ternyata dia berselingkuh dengan wanita lain. Akhirnya kita putus. Betul. Dan rupanya dia tidak hanya sampai di situ, dia datang menjumpai saya, minta maaf. Di antara maaf itu dia langsung melamar saya untuk menjadikan istrinya. Oke, mohon maaf saya potong sebelumnya. Dia selama pacaran 5 tahun sudah berkali-kali berselingkuh. Yang saya dapati baru sekali. Baru sekali yang Iya. oke. Nah, dia datang untuk minta maaf sama saya. Saya lihat dia bertekad kuat untuk mau merubah kelakuannya. Ya. Akhirnya saya terima dia kembali dan mau menjadi istrinya. Kemudian setelah membangun rumah tangga, apakah ada kejadian-kejadian lainnya gitu yang Ibu Nana sampai sekarang mau cerita ke kita? Ada. Dari awal kita berumah tangga memang sering terjadi cekcok, beda pendapat. Bahkan sampai saya divonis sama dokter, saya kanker serviks stadium 3. Nah, saya harus menjalani operasi sekitar rahim. Saya nggak tahu apa tujuannya untuk dokter itu melakukannya. Nah, saya dalam penyakit itu saya tidak terima. Saya sampai nadi, ada minum racun. Mencoba bunuh diri? Benar. Terus kemudian sampai Ibu Nana ini selamat, gimana ceritanya? Waktu itu kondisi rumah hanya saya dengan adik ipar yang baru pulang kuliah. Saya minum racun itu nggak sadarkan diri, tahu-tahu ya, begitu sadar saya sudah sampai di rumah orang tua saya. Ya Allah, buat apa lagi aku di dunia ini? Sudah tidak ada lagi yang mencintaiku. Mungkin dengan ini penderitaanku akan berakhir. Maafkan aku ya Allah. Maafkan aku. Astagfirullahaladzim, Mbak Nana. Mbak Nana, bangun Mbak Nana. Tolong, tolong. Mbak Nana, bangun Mbak Nana. Mbak Nana, bangun Mbak Nana. Mbak Nana, bangun Mbak Nana. Mbak Nana, astagfirullahaladzim. Mbak Nana. Ustaz, ini Bu Nana dalam keadaan kondisi yang sangat kecewa. Dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ini bertumpuk-tumpuk. Iya. Sudah sedang kondisi sakit kanker, sudah divonis stadium 3. Kemudian sepertinya sudah nggak ada jalan. Suaminya terus tidak memberikan sesuatu yang diharapkan. Bukan malah menenangkan atau menenangkan. Tetapi begini pemirsa, saya kira ini banyak juga dialamin saudara-saudara kita. Di luar sana banyak masalah, bukan ada lebih besar. Yang perlu kita pedomani, kita jadikan sebagai sebuah keyakinan untuk kita, khususnya Bu Nana, wala tayasu mir rauhillah. Janganlah kita berputus asa kepada Allah. Dengan cara apa? Berharap terus. Jangan sampai kita ini tadi dibilang cerita wala'iyadzubillah mau bunuh diri. Nah, ini pelajaran bagi kita untuk masih Allah rahmatin, Allah sayangi Bu Nana. Dengan cara Allah masih berikan kesehatan. Padahal kan nggak boleh. Kita saja berputus asa nggak boleh, apalagi kita membunuh diri kita. Bukankah yang berhak memberikan kehidupan untuk Allah? Nah, ini sebuah pelajaran. Nah, untuk kita semuanya nih,
Kemudian yang aspek kedua adalah aspek keluarga. Memang betul suami dan istri, khususnya istri apabila sudah menikah dengan suami bisa jadi sudah tanggung jawab suami. Ya. Bukan berarti keluarga itu berlepas tangan. Nah, dalam hal ini misalnya ada perseteruan suami istri nih dengan kondisi yang berat, terus kemudian sampai ternyata mohon maaf sang istri pulang ke rumah. Nah, ini sebaiknya keluarga ini bukan malah menambah masalah. La tu'alijil khoto' bil khoto'. Jangan selesaikan persoalan yang ruwet dengan kesalahan berikutnya. Kesalahan berikutnya adalah keluarga ikut campur malah pengen memisah. Yeah. Gitu loh. Nah, perintahnya Al-Quran itu adalah kalau ada suami istri misalnya bertengkar, maka fa'tu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Caranya mencari titik temu, ngundang Ibu Nana ngundang keluarganya, terus ngajak keluarganya suami. Nah, terutama Nana ini mohon senantiasa tawakal kepada Allah. Mohon petunjuk kepada Allah. Bu Nana, setelah Bu Nana ada di rumah orang tua, ada usaha suami untuk datang ke rumah Bu Nana? Ada. Ada? Ada. Kemudian? Dia datang, dia minta maaf sama saya dan keluarga, memohon saya kembali ke rumah mertua. Nah, saya ikut kembali ke rumah mertua. Dari atas peristiwa tindakan saya itu, saya berhijrah, bertekad untuk menggunakan hijab, menutup seluruh aurat tubuh saya. Alhamdulillah, ya. Supaya Tuhan juga mau dengar doa-doa saya, dan akhirnya Tuhan jawab, saya positif hamil. Alhamdulillah. Saya kira itu adalah berita gembira buat suami dan mertua, ternyata tidak. Rasa kebahagiaan itu tidak serta-merta mereka rasakan. Tunggu sebentar, maksudnya dengan tahu Bu Nana hamil, mereka nggak seneng? Malah saya ditertawai. Kenapa? Boleh tahu kenapa mereka bisa kayak gitu? Ya mungkin karena penyakit saya ini dia nggak Mereka anggap nggak mungkin hamil gitu. benar. Oke, terus kemudian mereka ngapain lagi nih? Ya, suami bukannya makin berubah dengan kelakuannya, malah tidak perhatian sama saya, malah ya berkelakuan yang tidak pantas dia kerjai. Bahkan saya mendapat informasi dia selingkuh dengan wanita lain, wanita klub malam. Saya pergoki dia pada saat dia mabuk pulang pagi. Saya seret perempuan itu ke rumah mertua di luar prediksi saya. Saya kira saya dapat pembelaan dari mertua, tapi ternyata tidak sama sekali saya rasakan itu. Justru mertua mendukung hubungan perempuan itu dengan suami saya. Pak Ustadz, ini gimana nih Pak Ustadz? Dia udah memutuskan untuk ke hijab, kemudian alhamdulillah Allah kasih dia hamil, tapi justru malah penolakan terus terjadi Pak Ustadz. Ya, kita perhatiin Bu Nana. Mudah-mudahan ini sebagai ujian dan nanti dikasih pengganti yang lebih baik dari Allah. Ini semakin berat memang, Mas Farid. Dia berharap ada kebaikan, di mana Bu Nana sudah berhijrah. Nah, ini sebuah upaya, pelajaran menarik bagi kita. Di mana dulunya beliau tidak berhijab, kemudian berhijrah. Pengen mencari ridhonya Allah dari satu sisi, menutup auratnya. Nah, beliau sudah mengambil hikmah, mungkin dari situ Allah karuniai sebuah mungkin mukjizat mungkin, walaupun ini secara bahasa Indonesia saja, pertolongan dari Allah Bu, dimana yang orang tidak mungkin menyangka bisa memiliki anak, oleh Allah dikaruniai anak. Ini sebuah anugerah yang luar biasa. Mungkin sekali lagi nih karena sebuah amalan kebaikan kita. Ini pelajaran bagi kita semua ini Mas Farid, Ibu Nana. Jadi kita jangan berputus asa tadi setelah kita hijrah ternyata dibantu oleh Allah. Nah, tidak cukup itu ternyata. Allah masih menguji, masih sayang kepada hambanya. Sudah dikaruniain anak, bukan malah menerima pujian, malah perhatian. Justru wal'iyadzubillah, sang suami melakukan perselingkuhan. Nah, Ibu Nana yang saya sangat prihatin, yang selanjutnya kita perhatikan adalah kalau kita menemukan sebuah kemaksiatan. Tadi kan dia menjumpai
Nauzubillah, Ya. di tengah jalan suaminya Suaminya dengan pasangan yang lain. Kalau kita nggak tahu baik dengan cara yang tegas, Ya. apa itu datangkan suami, ini apa, statusnya apa, begitu. Jadi nanti jelas. Tahu-tahu kita bawa malah jadi masalah. Iya. Karena apa? Bisa jadi pihak sana tidak tahu masalah. Masalah ya. Itu Mas Farid. Bu Nana terus tinggal di mana setelah diusir? Saya tinggal di rumah orang tua sampai saya melahirkan Sampai anak. melahirkan anak. Mohon maaf, ayahnya mendampingi? Tidak, saya berjuang sendiri melahirkan. Sendirian? Bu Nana sempat ngabarin ke keluarga suami atau suami gitu kalau sudah lahiran? Saya kabari tapi yang saya harapkan itu tidak dapat. Lihat kelakuan anakku. Dia diam-diam jalan sama perempuan ini, Mah. Victor, apa benar dia kenal sama Nana? Ya, saya akui, Mas. Saya punya hubungan sama Desi. Karena saya mencintai Desi. Rindu. Suami kamu itu udah gak cinta sama kamu. Cintanya sama aku. Jadi jangan main-main dorong kayak gini ya, Mas. Kamu keterlaluan banget nih, Mas. Aku pikir kamu udah berubah. Udah, cukup. Lebih baik kamu pulang pergi. Anak saya tidak mencintai kamu lagi. Dan saya tidak mau semua orang semua tahu. Ayo masuk. Anak pernah nanya keberadaan ayah? Saya selalu menjawab setiap pertanyaan anak saya. Kemana papa? Saya selalu jawab, papa tugas luar kota. Saya nggak pernah berniat sedikit pun menanamkan rasa kebencian kepada mereka. Cukup saya sendirilah yang merasakan itu. Saya telan sendiri seluruh rasa pahit itu. Pernah ketemu dengan papanya? Papanya nggak mau ketemu sama mereka. Merekanya udah pernah mencoba datang? Sudah, tapi diusir. Wahai para suami, pemirsa di rumah, perhatikan ini baru satu kasus. Jangan sampai terjadi lagi di negeri kita, dimanapun. Seorang suami menyakiti, menzolimi, mengkhianati seorang istri yang begitu tangguh. Tidak lagi mengajarin anaknya untuk membenci bapaknya. Malah datang ditolak. Ini adalah sebuah adab yang tidak pantas. Apapun saya kira tidak masalah muslim atau non muslim, agama apapun tidak pantas. Seorang suami padahal itu nasabnya. Seorang anak tidak ada, bekas anak tidak ada. Bagaimana mungkin kok mengusir seorang anak yang pengen datang kepada bapaknya? Apalagi Munana anaknya putri apa putra itu? Putri. Yang berhak nanti mengakati nikah adalah seorang bapak. Dia punya nasab di situ, nggak bisa digantikan dengan siapapun kecuali dengan wali hakim nantinya. Subhanallah, wahai para suami, jangan melakukan sebuah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Sekali lagi ini ada satu contoh yang hadir di hadapan kita, Ibu Nana. Ini ibroh bagi kita agar kita senantiasa mencarikan kebaikan. Ya Ibu Nana, saya sangat prihatin bagaimana mungkin seorang sudah 15 tahun. Beliau masih bertahan agar anaknya baik. Tapi ternyata tidak ada Responnya sama respon sekali. yang